Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 245. Edisi 245 berkenaan dengan kalimat larang dengan menggunakan kata kerja tugas yakunu. Sebelumnya edisi 244 dan 243 itu berkenaan dengan kalimat perintah dengan menggunakan kata kerja tugas yakunu. Padahal jauh sebelumnya, yaitu pada edisi 189 dan 196 atau 50 edisi sebelumnya, kita sudah berbicara mengenai kata kerja perintah dan kata kerja melarang, tapi dengan menggunakan kata kerja biasa. Kata kerja perintah dan kata kerja melarang yang kita pelajari pada edisi ini, mulai dari edisi 243 adalah kalimat perintah atau kalimat melarang dengan menggunakan kata kerja tugas yakunu. Kalau kalimat perintah dengan menggunakan kata kerja biasa, misalnya jangan pergi ke pasar. Pergi itu kata kerja biasa. Jangan duduk di depan. Duduk itu kata kerja biasa. Jangan masak daging itu kata kerja biasa. Itu kalimat larang. Kalau kalimat perintah, duduklah di belakang, pergilah ke sekolah dan sebagainya. Tetapi pada edisi 243, 244 dan sekarang 245 kita berbicara mengenai kalimat perintah dan kalimat melarang dengan menggunakan kata kerja tugas yakunu. Misalnya ini, misalnya dalam bahasa Indonesia, jangan menjadi anak yang malas. Jangan menjadi anak yang malas. Itu kata kerja larang dengan menggunakan yakunu. Menjadi itu yakunu, ya kan? Misalnya, la takunu zalimin. Jangan kalian zalim. Ini la takun zaliman, jangan engkau zalim. Kalimat larang yang begitu itu menggunakan kata kerja tugas yakunu, ya. Jadi bentuk perbuatannya tidak sejelas perbuatan yang ditunjukkan oleh kata kerja biasa seperti memasak, menulis, minum, makan dan sebagainya. Ini menjadi, ya kan? Menjadi. Tunggu ini. Poin 1. Kata kerja larang la takun bandingkan dengan kata kerja perintah. Kata kerja perintah itu kun, ya kan? Kun. Kata kerja larang la takun dibentuk dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari untuk yakunu, ya. Untuk orang kedua. Orang kedua itu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Jadi kalimat perintah maupun kalimat larang itu dibentuk dari fi'il mudhari untuk ini, untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kata kerjanya itu yakunu. Perhatikan, kata kerjanya yakunu. Kalau sebelumnya pada edisi 189, 196, kata kerjanya itu kata kerja biasa. Seperti duduk, makan, minum, belajar, tidur, ya, menulis dan sebagainya. Coba kita lihat. Ini fi'il mudhari takunu untuk anta dan antunna. Itu takunu, takunani, takununa, takunina, takunani, takuna. Ini sama dengan tabel sebelumnya, ya. Sama dengan tabel sebelumnya. Jadi kalau kita tasrif yakunu itu fi'il mudhari. Yakunu, yakunani, yakununa. Ya, takunu, takunani, yakunna. Itu tasrif fi'il mudhari yakunu untuk orang ketiga.
untuk dia laki-laki, mereka dua orang laki-laki, mereka jamak laki-laki, dia perempuan, mereka dua orang perempuan, mereka jamak perempuan. Setelah itu kita masuk ke wilayah anta. Ya, takunu itu untuk anta, takunani, takununa untuk antum, takunina untuk anti, takunani untuk antuma, takunna. Jadi ini takunu sampai takuna itu dikatakan fil mudhari untuk orang kedua. Untuk orang kedua. Oleh karena yang diperintah maupun yang dilarang itu ini orang kedua ini. Engkau, kalian dua orang laki-laki, kalian jamak laki-laki, engkau perempuan, kalian dua orang perempuan, kalian jamak perempuan. Itulah objek perintah. Itulah objek perintah. Jadi kalau kita lihat fil mudhari untuk orang kedua itu cirinya awalannya selalu ta. Takunu, takunani, takununa, takunina, takunani, takunna. Ini harus hafal ya. Harus dibuat ininya, daftar ininya, catatan kecilnya, kemudian hafalkan itu. Begitu ya. Kemudian dua berikutnya, akunu, nakunu, itu orang pertama. Akunu saya, nakunu ini. Jadi itu bukan merupakan objek perintah. Jadi perhatikan fi'lun nahi, kalimat melarang maupun fi'lul amri itu dibentuk dari fi'il mudhari untuk orang kedua. Nih. Oleh karena yang dilarang itu pada dasarnya adalah orang kedua. Orang kedua ya. Takunu, takunani, takununa, takunina, takunani, takunna. Jadi takunu ini fi'il mudhari yang berawalan ta untuk anta yang tidak disambungkan dengan apapun. Ya. Kemudian takunani, takununa, takunina, takunani itu disambungkan dengan ani, una atau ina, ya kan? Ada 5 yang begitu itu. Tapi yang masuk ke dalam orang kedua itu hanya 4 ini ya. 4 ini pun ada 2 yang sama. Perhatikan itu. Semuanya ada 5. Yakunani, yakununa, tapi itu orang ketiga ya, nggak termasuk di sini. Oke, setelah inilah cikal bakal kalimat kata kerja perintah maupun kata kerja larang. Kemudian ini 6 fi'il mudhari ini kita jazamkan. Kita jazamkan ya. Fi'il mudhari yang tidak berakhiran itu dijazamkan dengan sukun, yang berakhiran ani, una, ina, ani itu dijazamkan dengan menghilangkan nun. Kemudian yang berakhir dengan nun niswah itu tidak berubah ya, tetap. Dengan demikian bentuk jazam dari 6 fi'il mudhari ini adalah takun. Jadi ini huruf terakhir itu dijazamkan, disukunkan. Kalau yang berakhir dengan ani, una atau ina, nunnya dihilangkan. Jadi takunani menjadi takuna, takununa menjadi takunu, takunina menjadi takuni, takunani menjadi takuna. Kemudian yang berakhir dengan nun niswah, jamak perempuan itu tetap takunna di sini bentuk jazamnya juga takunna. Nah, dari 6 bentuk jazam ini perlu kita perhatikan bentuk jazam yang pertama, takun, ya kan? Oleh karena bentuknya itu agak ini kan begitu ya. Dia berakhir dengan 2 sukun di ini. Dia berakhir dengan 2 sukun. Waw ini menyandang harokat sukun, nun juga disukunkan ya. Tadinya u, sekarang menjadi ini. Apa yang terjadi di situ? Bentuk itu harus dihindari itu. Jadi sebab kalau ini dilafazkan, lafaznya berat, takun, ya kan? Takun. Nah, untuk itu sukun yang pertama harus dihilangkan. Ya, untuk menghilangkan sukun yang pertama ini wawnya ini harus dihilangkan. Ya, kalau wawnya dihilangkan, otomatis sukunnya pun hilang. Ya. Nah, jadi coba bayangkan, seandainya wawnya dihilangkan, sukunnya pun otomatis hilang, dia menjadi takun. Takun, ya kan? Takun. Kemudian yang lain itu takuna, takunu, takuni, takuna, takunna. Ya, ini takununa, hilangkan nun. Ya. Setelah dihilangkan nun, jangan lupa menambahkan alif fariqah, alif pembeda ya.
Jadi ada dua bentuk yang perlu diperhatikan. Yang pertama ini takun itu berubah menjadi takun, kemudian takunu itu dihilangkan nun, kemudian tambahkan alif, alif fathah. Ini alif ini sebetulnya tidak merubah bacaan dari takunu. Tanpa alif ini dibaca takunu, dengan alif pun takunu. Jadi dalam buku pertama, buku kita yang pertama, ini termasuk huruf yang ditulis tapi tidak dibaca, ya, tidak dibaca. Itulah bentuk majazum dari 6 fi'il mudhari untuk orang ketiga, untuk orang kedua, ya, untuk orang kedua, untuk mitra bicara. Kemudian setelah kita jazamkan, tambahkanlah. Jadi ini takun, tambahlah jadi la takun, la takuna, la takunu, la takuni, la takuna, la takunna. Jadi la ini mengandung makna jangan, bukan tidak, ya. Jadi la di sini tidak bermakna tidak, tapi bermakna jangan. Dan ciri kalimat perintah itu dia diawali dengan kata jangan. Jangan pergi ke sana. Ya, jangan malas kalau kita gunakan kata kerja perintah yakunu. Jangan berada di sini besok, ya kan? Jadi la di sini merupakan jangan. La ini sebetulnya ini partikel jazm. Jadi sudah kita pelajari pada waktu kita mempelajari al-jawazim. Al-jawazim itu partikel jazm. La itu salah satu partikel jazm yang menjazamkan satu fi'il mudhari, ya. Yang lain itu li. Li itu lamun lamul amri. Dia mengandung makna hendaklah atau biarkan. Kemudian la, ya kan? Kemudian la. Kemudian lam. Lam itu partikel negasi, itu merupakan al-jawazim, ya. Lamma belum. Jadi ada 4 itu. Jadi al-jawazim yang menjazamkan satu fi'il mudhari. Yang banyak itu nanti itu al-jawazim yang menjazamkan 2 fi'il mudhari. Itu banyak. Itu nanti kita pelajari pada saat kita berbicara mengenai kalimat syarat. Kalimat syarat atau kalimat dengan apabila, ya, kalimat syarat. Misalnya apabila engkau pergi, aku pergi. Di situ apabila engkau pergi, aku pergi. Jadi ada 2 kata pergi di situ, itu dijazamkan oleh apabila, ya, apabila. In tadhhab adhhab. Itu yang banyak. Itu kita pelajari nanti. Ya, itu kita pelajari nanti. Oke. Jadi ini hafalkan ini, ya. Ini tasrif dari la takun. La takun, la takuna, la takunu, la takuni, la takuna, la takunna. Dia bermakna jangan menjadi, ini jangan engkau menjadi. Di sini ada subjek engkau, anta. Jangan kalian berdua menjadi. Jangan kalian jamak menjadi, jangan engkau perempuan anti menjadi. Ya, jangan kalian 2 orang perempuan menjadi, jangan kalian jamak perempuan menjadi anak-anak yang malas, misalnya begitu, ya. Jadi sebagaimana kun, maka la takun ini sebetulnya mengandung jangan engkau menjadi. Kalau kun saja, ini kalau perintah, ya, kun jadilah engkau. Dia terdiri dari 2 unsur, jadilah engkau. Kalau la takun, jangan engkau menjadi 3 unsur. Oleh karena ada tambahan la. Ada tambahan la. Jadi setelah la itu harus mudhari, setelah mudhari itu harus majazum. Apabila la itu mengandung makna jangan, ya. Oke, ini pengulangan sebetulnya. Kemudian poin 2, kalimat larang dengan la takun mengacu pada pola. Perhatikan, kalimat larang dengan la takun mengacu pada pola la takun, kemudian khabar takun.
Jadi la takun ini tidak bisa berdiri sendiri. Kalau la takun saja nggak ada artinya. La takun apa? Jadi harus diikuti oleh khabar takun. Ya. Khabar takun itu harus mansub. Tansibul khabara, ya kan? Oleh karena tugas tugas kana meliputi ya kun takun, itu tarfa'ul ismah, membiarkan isimnya itu marfu, tetapi dia tansibal khabara, menasabkan khabar. Nah, kemudian la takun, perhatikan, la takun itu untuk anta, ya, yang dilarang itu anta. Nah, jangan engkau laki-laki, kemudian baru khabar takun harus mansub, zaliman. La takun zaliman, jangan engkau zalim. Zalim itu merupakan khabar takun yang harus mansub, ya. Dan khabar takun itu merupakan predikat, ya. Jangan zalim. Zalim itu predikatnya. Kemudian subjeknya engkau, jangan engkau zalim. Yang dalam bahasa Indonesia maupun yang dalam bahasa Inggris, subjek kalimat perintah itu cenderung disembunyikan. Jadi dalam bahasa Indonesia itu kita cenderung mengatakan jangan zalim. Yang dilarang zalim itu siapa? Anta. Bukan jangan engkau zalim. Tapi dalam bahasa Arab, subjeknya itu dinyatakan, la takun zaliman, jangan engkau zalim. Engkaunya mana? Engkaunya itu ismu takun yang tersembunyi di sini. Ya. Kalau yang dilarang itu laki-laki banyak, itu antum. Jadi la takunu, jangan kalian. Jadi kaliannya itu dinyatakan. Kaliannya itu mana? Kaliannya itu wow. Ini wow apa namanya? Wow jamaah, ya. La takunu, kalau yang dilarang itu laki-laki banyak, gunakan la takunu. Kalau yang dilarang itu perempuan tunggal, gunakan la takuni, ya. La takunu. Oleh karena isim takunnya itu wow banyak, maka khabar takunnya juga harus banyak. Jadi zaliman itu harus dijamakkan. Zalimun jamaknya zalimuna, kalau mansub zalimina. Ini mansub oleh karena dia merupakan khabar takun. Jadi la takunu zalimina, jangan kalian zalim, ya. Jangan kalian kafir, la takunu kafirina. Jangan kalian orang-orang yang mensekutukan Tuhan, la takunu musyrikina. Jangan kalian orang-orang munafik, la takunu munafiqina. Jadi ini predikatnya ini, khabar takunu itu harus mansub berdasarkan dalil. Tugas pokok kana yakunu, kun dan sebagainya itu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Itu saya kira yang perlu dijelaskan. Jadi ini la takun zaliman, jangan engkau zalim. Tulis, ya, jangan engkau zalim. Di sini nggak ada terjemahannya. Kalau la takunu zalimina, jangan kalian laki-laki zalim. Ya, kalau yang dilarang zalim itu satu orang perempuan, kita gunakan la takuni. Jangan engkaunya apa itu? Engkaunya ya, ini ya. Ya untuk engkau perempuan, ya mukhatabah. Jangan engkau zalim, la takuni. Ini khabar takun, jadi harus perempuan. Oleh karena yang dilarang itu anti. Jadi bentuk perempuan dari zalim itu zalimatun. Jadi la takuni zalimatan, ya. La takuni zalimatan. Jadi kalau saya melarang sekelompok perempuan, la takunna, jangan kalian jamak perempuan. Ini pun harus dijamakkan. Zalimatun itu jamaknya zalimatun, ya, zalimatun. Jadi la takunna zalimatin. Kenapa zalimatin? Oleh karena dia mansub. Itu jamak muannas salim mansub dengan kasrah. La takunna zalimatin, ya.
Kalau yang saya larang itu dua orang laki-laki, saya gunakan la takuna. La takuna, kemudian khabarnya, khabar takuna itu juga harus dua orang laki-laki. Jadi bentuk dua dari zalimun, zalimani, atau zalimaini. Ya, jadi kita pilih zalimaini, oleh karena ini harus mansub. Jadi la takuna zalimaini. Kalau dua orang perempuan, yang dilarang itu la takuna zalimataini. Oleh karena dia perempuan ya, zalimatun. Bentuk duanya zalimatani atau zalimataini. Kita pilih zalimataini. Oleh karena dia merupakan khabar yang harus mansub. Ya. Oke, berdasarkan itu, jadi perlu dicatat bahwa ismu kun itu subjek ya. La takunu, jangan kalian subjek. Subjek itu ismu takun itu apa? Waw ini ya. Jangan kalian, khabar takun, khabarnya itu predikat. Berdasarkan itu, mari kita kerjakan latihan-latihan. Jadi ada berapa latihan? Ada 6 latihan. Wahai anak-anak laki-laki, ya. Ya, wahai anak laki-laki, ya walad. Ya walad. Anak laki-laki itu waladun ya. Kalau diletakkan setelah partikel panggil, dia menjadi ya waladu. Tidak boleh bertanwin itu. Ya waladu. Kenapa kita panggil ini si walad ini? Oleh karena kita hendak melarangnya agar tidak menjadi pedagang yang zalim. Jadi jangan menjadi la walad itu anta ya, la takun baru kita sampai ke khabar. Hati-hati ini merumuskan khabar ini khabar takun ini ya. Khabar takun itu harus mansub. Pedagang itu tajiran. Tajir itu pedagang ya. Kemudian zalim kata sifat. Ini kata sifat yang menjelaskan pedagang. Harus selaras dengan pedagang. Zaliman. Ya. La takun tajiran zaliman. Ya, la takun tajiran zaliman. Jadi tajiran ini perannya itu yang pertama sebagai khabar takun ya. Khabar takun, predikat ya. Khabar takun. Yang kedua sebagai kata yang dijelaskan oleh zaliman. Dia juga berperan sebagai man'ut. Khabar takunnya itu tajiran, isim takunnya mana? Isim takunnya ada di sini. Isim takunnya itu apa? Anta yang ada di sini. Ya. Ini pasangan dari man'ut itu na'tun. Na'tunnya mana? Zaliman. Lihat itu pasangan jabatan itu na't. Ya, na't. Jadi ya walad la takun tajiran zaliman. Begitu ya. Oke. Kemudian nomor 2, wahai Aisyah, ya Aisyah tuh yang kita panggil ini satu orang perempuan. Kenapa kita panggil Aisyah? Oleh karena kita mau melarangnya. Ya Aisyah tuh, ya janganlah menjadi guru yang malas. Coba lihat ini. Oleh karena Aisyah itu perempuan, kita gunakan la takuni, ya, la takuni, jangan engkau menjadi, engkaunya itu ya ini ya mukhatabah. Guru yang malas ini khabarnya. Guru itu mudarrisatan, oleh karena dia perempuan tunggal ya. Mudarrisatan.
Ya, perlu kita beri catatan mufradat atau kosakata untuk nomor 2 ini. Malas, malas itu laki-lakinya kaslanu. 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 Ini laki-laki malas, muzakkar. Ini malas kata sifat ya. Jadi sebetulnya tidak bagus memberi nama kaslanu. Ya, oleh karena kaslan itu mengandung makna malas. Ya, kaslan. Ini merupakan kata kerja spesifik yang sudah kita pelajari sepintas, tapi ada edisi untuk ini, untuk kata sifat yang berakhir dengan anu. Ya, beberapa kata sifat itu berakhir dengan anu, termasuk diantaranya kaslanu. Coba baca lagi itu. Itu sekitar edisi 50-an itu. Itu kata sifat yang berakhir dengan anu. Kata sifat yang berakhir dengan anu itu merupakan kata sifat yang ghairu munsharif. Misalnya gembira, gembira itu farhanu. Farhanu. Jadi kalau ada orang yang bernama Farhan, Farhan itu mengandung makna happy, ya. Farhanu. Kaslanu malas, lazy. Bentuk perempuannya itu kasla. Kasla. Bentuk perempuan dari kata sifat kaslanu itu kasla. Dia berakhir dengan alif bengkok ini, alif maksurah ya. Tapi bisa juga kaslanah. Ini ditambahi tamar botah. Kaslanah. Kaslanatun. Kaslanatun. Ya kan? Kaslanatun. Kalau Farhan, dia berakhir dengan ini. Farhan. Farhanu, dia berakhir dengan anu. Ghairu munsharif ya. Ghairu munsharif. Bentuk perempuannya Farha. Farha. Farha ya. Atau Farhanah. Atau Farhanah. Farhanatun. Farhanatun. Jadi ini Farhan maupun Farha ini lazim dijadikan nama. Ya, Farhan untuk nama laki-laki, Farha untuk nama perempuan. Ya, secara harfiah Farhan artinya gembira, Farha artinya gembira juga, tapi untuk perempuan. Kaslan dan kasla. Kasla ini malas, bentuk perempuannya kasla atau kaslana. Jadi mudarrisatan, ya Aisyah, la takuni, jangan menjadi guru mudarrisatan, ya yang malas. Oleh karena ini perempuan, maka kita gunakan malas untuk perempuan. Bisa pakai kasla, bisa pakai kaslana. Kita pakai kasla saja ya. Ya Aisyah, la takuni mudarrisatan kasla. Kasla ya. Ya Aisyah, la takuni mudarrisatan kasla, atau la takuni mudarrisatan, kalau pakai ini kaslanatan. Kaslanatan. Ya Aisyah, la takuni mudarrisatan kasla. Ya. Yang biasa malas itu talib, siswa ya. Tapi guru juga banyak yang malas. Jadi ya Aisyah, la takuni mudarrisatan kaslanatan ya. Oke, nomor 3, wahai anak-anak laki-laki. Anak-anak laki-laki jamak dari walad. Ya aulad. Ya auladu. Ya auladu. Ya auladu. Janganlah kalian menjadi aulad itu jamak laki-laki ya. Jadi janganlah itu la takunu. Jadi harus dihafalkan ini tasrifnya nih. La takunu. Jadi kalau ya aulad la takunu. Kalau ya walad la takun. Kalau ya Aisyah la takuni. La
la takunu, ya kan? La takunu menjadi siswa-siswa. Siswa itu talib, jamaknya tullab. Ya, buka lagi edisi mengenai jamak ya. Tullab ini jamak apa namanya? Jamak taksir. Tullaban. Kenapa tullaban? Oleh karena dia merupakan khabar takunu. Ya, ya aulad la takunu tullaban, yang malas. Coba perhatikan ini nomor 3 ya. Ini kata sifat spesifik ini, kaslan ya maupun kasla itu bentuk jamaknya kusala. Tidak banyak ini yang begini ya. Kusala. Jadi terkesan antik ini oleh karena ini bahasa Arab ini itu lama ya. Kaslan kusala. Jadi ya aulad la takunu tullaban kusala. Ini bentuk jamak dari kaslan. Lihat lagi bentuk jamak, edisi bentuk jamak dari kaslanu dan sebagainya, itu kusala. Buka lagi itu ya. Jadi ini mendorong kita untuk membuka kembali, membaca kembali, menyimak kembali edisi-edisi mengenai kata spesifik yang dimunculkan dalam pelatihan ini. Kemudian nomor 4, wahai anak-anak perempuan bintun, jamaknya banat. Ya banat, saya ini di sini ya. Ya banat, ya banatu. Janganlah kalian di rumah. Oh, mereka ini dilarang untuk berada di rumah. Jadi dilarang agar mereka tidak berada di rumah malam ini. Janganlah kalian berada di rumah. La takunna, ini ya. La takunna. Ya banat, la takunna. Langsung di rumah, fil baiti. Ini khabarnya, khabar takunanya ini ya. Ini khabarnya. La takunna fil baiti. La takunna fil baiti. Malam ini hadhil lailah. Hadhil lailata ya. Hadhil lailata, malam ini. Oleh karena lailah itu berakhir dengan marbutah, kita gunakan hadhil lailah ya. Hadhil lailah. Jadi isim setelah hadhihi itu harus beralif lam ya. Kalau dia perasa ya. Hadhil lailah. Ya banat la takun fil baiti hadhil lailah. Itu nomor 4. Kemudian nomor 5 dan nomor 6 ini merupakan kalimat Qur'ani. Ya, 2 kalimat terakhir, nomor 5 dan nomor 6 itu merupakan 2 kalimat yang diambil atau yang muncul dalam Al-Quran. Ini irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin, itu ditemukan di surat Hud, surat 11 ayat 43. Coba perhatikan ini, irkab itu berasal dari rakiba. Nomor 5 ya. Nomor 5. Rakiba itu kata kerja ya, rakiba. Ini naik, artinya naik ke kendaraan, ya, naik ke kendaraan, get on, ya. Rakiba
Coba kita lihat, rokiba itu huruf tengahnya itu kasrah ya. Jadi dia mengaji pada varian A. Jadi kita tidak perlu lihat kamus lagi. Ya, kita gunakan dalil itu. Apabila huruf tengah akar katanya itu kasrah, maka kata kerja itu mengacu pada varian A. Dengan demikian mudhari dari rakiba itu yarkabu. 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 Ya, ini artinya itu naik kendaraan ya. Get on. Ya, yarkabu naik kendaraan. Dengan demikian fi'il amarnya ini fi'il amar dari kata kerja biasa ya, bukan fi'il amar dari kata kerja yakunu. Jadi gimana cara membentuk fi'il amar? Mula-mula ini disukunkan, ini dijazamkan. Dia dijazamkan dengan sukun, iya kan? Yarkaba, yarkaba, ya, yarkaba. Setelah dijazamkan, hilangkan ini, hilangkan awalan. Kalau kita bentuk fi'lun nahi, kita tidak perlu menghilangkan awalan ya. Makanya ta di situ nggak dihilangkan. Tapi kalau fi'il amar itu awalnya dihilangkan, makanya dia menjadi kun, oleh karena tanya sudah dihilangkan. Jadi dihilangkan awalan itu dia menjadi begini. Apa yang terjadi setelah dihilangkan awalan? Ini bentuk ini nggak bisa dibaca. Oleh karena huruf pertamanya itu menyandang tanda sukun. Solusinya apa? Solusinya tambahkan hamzah wasol di depan. Tambahkan hamzah wasol di depan. Kita tambahkan hamzah wasol. Begitu ya. Hamzah wasol itu tandanya kepala sod ya. Ini sukun, ini begitu. Muncul lagi masalah, apa harokat hamzah wasol itu? Apa harokat hamzah wasol itu? Dia di sini tidak berharokat. Ya, apa ininya? Bagaimana membacanya? Untuk itu kita hitung 3 huruf ke depan, mulai dari hamzah wasol. 1, 2, 3. Sehingga kita sampai ke huruf ketiga. Kemudian kita lihat harokat huruf ketiga. Huruf ketiga itu berharokat fathah. Kalau huruf ketiga berharokat fathah, maka hamzah wasol itu berharokat kasrah. Irkaba, ya kan? Irkab. Nanti kalau ini sukun, ini apa namanya itu kasrah, ini juga kasrah. Idrib, pukullah. Nah, baru kalau huruf ketiga itu berharokat dhammah, maka hamzah wasol itu berharokat dhammah. Misalnya ini yansuru, yansuru, yansuru. Jadi unsur, ya, unsur, gitu ya. Nah, jadi irkab. Jadi ini, makanya ini irkab. Irkab itu naiklah, ya, naiklah. Jadi kalau kita menyuruh teman supaya naik ke mobil kita, perintahnya itu get on, irkab, ya. Irkab. Jadi irkab ini kita bergelut dengan ini pada edisi 189 ya. Untuk kita berbicara mengenai fi'il amar untuk kata kerja biasa. Jadi ini kata kerja diikuti oleh subjek, ya. Kata kerjanya ini irkab ini. Subjeknya apa? Subjeknya itu anta. Mana antanya? Antanya itu tersembunyi di sini. Jadi engkau naiklah. Jadi anta itu orang yang diperintah, ya. Ma'ana, ma'a itu zarab. With us, bersama kami. Naiklah bersama kami. Jadi yang memberikan perintah itu sedang berada di kendaraan, ya. Di kendaraan. Kemudian dia memberikan perintah kepada anta, lawan bicaranya, mitra bicaranya, agar naik ke dalam kendaraan itu bersama mereka. Jadi yang ada di dalam kendaraan itu bukan satu orang, tapi banyak, ya. Wala takun, ini muncul kalimat perintah dengan yakunu. Wala takun, dan janganlah menjadi
ma'al kafirin, beserta orang-orang kafir, dan janganlah bersama orang-orang kafir, orang-orang kafir. Kafirin ini bentuk jamak dari kafir. Oke. Masih nomor 5 ya, kafir. Kafirun ini orang kafir, non muslim ya. Jamaknya itu kafirun. Ya ayyuhal kafirun ya, kafiruna jamak mudzakkar salim, kafiruna atau kafirina. Apa beda kafiruna dengan kafirina? Ini beda i'rab saja. Kalau kafiruna itu marfu dengan waw ya. Jadi ini tidak ada artinya ini sebetulnya waw itu. Bukan seperti ini bukan waw jamaah. Ini waw sebagai tanda bahwa kafirun itu marfu. Kemudian bentuk mansub atau marfu'nya itu kafirin. Ya, ini sebagai tanda. Ya, kafirin, orang-orang kafir. Ya, enggak ada kata ganti kan di situ. Seperti ini juga ma'al kafirin. Ya, ma'al kafirin. Jadi irkab ma'ana, naiklah bersama kami, wala takun, dan jangan ma'al kafirin, bersama orang-orang kafir. Berarti orang-orang yang tidak naik kendaraan itu banyak ya. Jangan seperti mereka itu, orang-orang yang ingkar itu, orang-orang kafir itu, kan begitu ya, naiklah bersama kami. Itulah hal-hal yang bisa dijelaskan oleh konsep-konsep bahasa yang kita pelajari. Kemudian siapa yang memerintahkan ini, siapa yang diperintah, ini tidak bisa dilacak, tidak bisa dicari hanya dengan menggunakan konsep-konsep bahasa saja. Kita harus ini sejarahnya, kita harus lihat tafsir, kita harus lihat ininya, kan begitu kan. Jadi setelah kita lihat sejarahnya, ternyata yang memerintahkan itu Nabi Nuh, yang mengatakan ini Nabi Nuh ya. Kemudian anta, mitra bicaranya yang dia suruh naik kendaraan itu anaknya ya. Berarti Nabi Nuh itu di dalam kendaraan, ternyata kendaraannya itu kapal ya. Jadi Nabi Nuh itu berada di dalam kapal. Suasananya apa begitu? Suasananya banjir ya, banjir. Jadi agar selamat itu harus naik ke dalam kapal itu. Jadi Nabi Nuh dan beberapa kawannya ada di dalam kapal, termasuk juga binatang-binatang ya. Dia suruh anaknya supaya naik ke dalam kapal bersama mereka, bersama orang-orang yang ada di kapal itu. Kemudian dia larang anaknya bersama orang-orang yang ingkar, bersama orang-orang yang tidak menerima pesan yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Mereka itu tenggelam ya. Jangan kamu tenggelam seperti mereka. Ya, naik ke dalam kapal itu. Irkam ma'ana wala takum ma'al kafir. Kalau cara baca, ini irkab itu berakhir dengan ba. Ba itu makhrajnya, tempat keluarnya di bibir ya, ba. Ma, ini juga begitu. Mim juga bibir. Jadi oleh karena tempat keluarnya sama, maka dalam membaca, ba ini harus diasimilasikan ke mim. Ba itu harus diidghamkan, dimasukkan ke mim. Jadi cara membacanya ini irkam ma'ana. Jadi ba-nya ini harus dimasukkan. Jadi dia nggak terbaca. Dia masuk ke mim. Jadi mim menjadi dua. Yang pertama mim yang asli, yang kedua mim ini dari kiriman dari ba itu. Jadi irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Dan mengenai cara baca itu dipelajari dalam ilmu mengenai cara membaca Al-Quran, ilmu tajwid ya. Jadi irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ini juga begitu. Ini nun sakinah, nun yang sudah sukun ketemu dengan mim, maka ini harus
idghamkan juga ke sini ya. Jadi wala takum ma'al kafirin. Jadi bimnya jadi 2. Ya. Ini enggak terbaca lagi. Wala takum ma'al kafirin. Dan jangan engkau bersama orang-orang yang kafir itu, yang tenggelam itu. Kan begitu kan? Jadi cerita selanjutnya menunjukkan bahwa anaknya itu enggak mau naik. Dia tunjuk ke gunung, dia mencapai gunung itu. Itu ada gunung. Saya kalau ini air ini tambah naik lagi, saya akan ini di gunung itu, kan begitu kan? Tapi ternyata gunung itu pun tenggelam, sehingga anaknya itu juga tenggelam. Itu anak Nabi Nuh, ya, anak Nabi Nuh. Oke, nomor 6, ini kalimat Qur'ani yang diambil dari surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 21. Wala takunu, dan jangan kalian, ya, takunu berarti yang dilarang itu antum, oleh karena digunakan takunu, ya kan, antum, banyak laki-laki. Dan janganlah kalian, ka ini harful jar, seperti ini, ka ini harful jar, seperti ini harful jar yang terdiri dari 1 huruf. Lihat lagi edisi mengenai harful jar. Itu edisi awal itu. Edisi 50, ya. Edisi 50. Lihat itu. Seperti kasyamsi seperti matahari, kal qamari seperti bulan, kan najmi seperti bintang. Kalladzina, alladzina ini orang-orang yang. Insyaallah ini akan kita pelajari dalam waktu dekat ini. Isi mausul ini. Alladzina, orang-orang itu laki-laki banyak. Kalau laki-laki tunggal nanti kalladzi, ya, kalladzi. Nanti akan kita pelajari insyaallah. Seperti orang-orang ini, alladzina ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia diikuti oleh kalimat. Kalimat yang menjelaskan alladzina. Seperti orang-orang, nggak jelas itu orang-orang apa? Orang-orang yang qalu itu berasal dari nomor 6. Qalu itu berasal dari qala, ya kan? Qala untuk huwa, untuk hum itu qalu. Ya. Jadi qala dia laki-laki telah berkata, kalau qalu mereka laki-laki telah berkata. Ya, kana itu juga begini. Kana itu dia dulu, kalau mereka dulu, kanu, ya, somu juga begitu, ya. Jadi qalu ini verb plus subjek, kata kerja plus subjek. Subjeknya ini waw jamaah, ya, mereka. Wala takunu ini juga begitu. Dan jangan kalian jangan kalian seperti orang-orang yang berkata. Mereka mengatakan apa? Sami'na. Jadi sami'na ini verb plus subjek. Subjeknya apa? Subjeknya ini na ini. Kami. Itu fi'il madhi. Fi'il madhi, ya. Sami'a dia laki-laki telah berkata. Dia laki-laki telah berkata. Kalau kami telah berkata, sami'na, ya kan? Sami'na. Jadi kita harus membiasakan untuk mentasrif fi'il madhi maupun fi'il mudhari, ya, yang sudah kita pelajari, fi'il amar, fi'il nahi. Jadi kalau kita tasrif sami'a ini, kita akan sampai ke sini. Sami'a ini untuk huwa itu paling atas. Sami'na untuk kami itu paling bawah, ya. Sami'a, sami'u, sami'at, sami'ata, sami'na. Baru kita masuk wilayah anta. Sami'ata, sami'atuma, sami'atum, sami'ati, sami'atuma, sami'atunna. Kemudian 2 terakhir itu untuk orang pertama. Sami'atu, aku mendengar. Kalau kami mendengar, sami'na. Nah ini, sami'na. Jadi mereka berkata, sami'na, kami telah mendengar. Wahum, tetapi mereka la yasma'un.
Ya, coba lagi lihat. Sami'a itu fi'il madhi, fi'il mudhari'nya ini varian A, tak perlu kita lihat kamus ya. Oleh karena ini harokat huruf tengah itu kasrah berdasarkan dalil. Kalau harokat huruf akhir itu kasrah, maka dia mengacu pada varian A. Jadi yasma'u, jadi yasma'u itu dia sedang atau akan mendengar. Nanti kalau perintah isma', dengarkanlah. Kalau jangan dengarkan, la tasma', gitu kan? Sini muncul fi'il mudhari. Wahum, tetapi mereka, la, tidak. Nah, la di sini itu bukanlah jangan ya. Ini la tidak. La tidak. Tidak mendengar. Nah, ini verb plus subjek. Verb plus subjek. Subjeknya itu ini. Qalu, mereka berkata, sami'na, kami telah mendengar, tetapi dan hum, mereka sebetulnya la yasma'un, tidak mendengar. Ya, tidak mendengar. Ini fi'il mudhari, ini fi'il madhi. Ya, fi'il mudhari, fi'il madhi. Jadi qalu, mereka berkata, ya ini orang-orang munafik ini, ya lain di bibir, ya mereka berkata kami mendengar, padahal mereka tidak mendengar. Ya, maksudnya padahal hati mereka itu tidak mendengar, ya, tidak membenarkan apa yang mereka katakan. Ya, qalu sami'na, mereka berkata kami mendengar, padahal mereka tidak mendengar. Alhamdulillah kita sudah terjemahkan 6 kalimat latihan. Mari kita cek sekali lagi sepintas. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah menjadi orang-orang seperti dan janganlah menjadi seperti orang-orang yang berkata sami'na, kami mendengar, padahal mereka la yasma'un, tidak mendengar. Irkam ma'ana, naiklah beserta kami, wala takum ma'al kafirin, dan janganlah bersama orang-orang kafir. Ya aulad, wahai anak-anak, la takunu tullaban kusala, janganlah kalian menjadi siswa-siswa yang malas. Ya Aisyah, wahai Aisyah, la takuni mudarrisatan kasla, janganlah engkau menjadi guru yang malas. Ya walad, wahai anak laki-laki, la takun tajiran zaliman, janganlah menjadi pedagang yang zalim. Ya, pedagang itu biasanya duitnya banyak. Oleh karena itu orang Betawi memaknai tajir itu dengan kaya, ya kan? Kaya. Ya walad, la takun tajiran zaliman. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Edisi berikutnya masih kalimat larang, ya. Kita menampilkan contoh-contoh yang lebih ini, ya. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.